Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. Para mahasiswa, mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama ya Muhammad Masrun. Diberikan amanah untuk mengampu pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan untuk 7 pertemuan ke depan Allah beristiqomah kita sehingga tidak ada halangan satu apapun. Para mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon nanti dibaca itu RPS dan kontrak kuliah yang sudah saya share di atas. Dibaca kembali jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Tapi untuk mempersingkat waktu karena kita sudah masuk pukul 13.18 menit, kita langsung saja pada siang hari ini buka kuliah kita dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan hari ini adalah tentang konsep ketuhanan ya. Konsep ketuhanan. Apa itu Tuhan? Tentu sering kita dengar Tuhan adalah, ada yang mengatakan Tuhan itu zat yang disembah, ada yang mengatakan Tuhan itu segala sesuatu yang dianggap memiliki manfaat dan bisa memberikan mudarat dan sebagainya. Kita akan kupas pada kesempatan siang hari ini insyaallah. Bismillah. Bismillah. Jadi Tuhan dalam bahasa Arab itu disebut ilah ya. Sering teman-teman dengar atau bahkan sering mengucapkan kata ilah kan ya dalam lafaz 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha ya. Kata ilah di situ artinya adalah Tuhan, tiada Tuhan ilaha illallah kecuali Allah. Tentang syahadat insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Jadi Tuhan dalam bahasa Arab ilah, kalau bahasa Inggris apa kira-kira God gitu ya. Yang di dalam Al-Quran kata ilah itu banyak sekali terdapat, tetapi di sini saya hanya memberikan beberapa sampel saja. Ada 2 dalam surat Al-Furqan dan surat Al-Qasas ya. Dalam surat Al-Furqan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila, yang artinya terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Quran surat Al-Furqan 43. Jadi kata ilah di sini kuncinya manittakhadha ilahahu, kata ilahahu ya artinya Tuhannya. Kata ilah di sini. Di ayat ini disebutkan bahwa ternyata hawa nafsu bisa menjadi Tuhan. Nah, ya tergantung bagaimana perlakuan seseorang terhadap hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya itu diunggulkan ya menjadi hal yang terdepan, bahkan kita mengikuti hawa nafsu, maka bisa masuk ya kategori hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Kemudian di ayat yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya. Kata min ilahin ghairi di sini kuncinya. Dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Nah dari ayat ini menyebutkan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Di ayat di atas tadi hawa nafsu menjadi Tuhan. Yang kedua ini Fir'aun menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Artinya Tuhan itu bisa berbentuk sesuatu yang konkret ya, yang terlihat seperti Fir'aun tadi itu ya, kemudian juga bisa berbentuk hal yang abstrak tidak kelihatan seperti hawa nafsu. Nah ini ya, maksudnya adalah apabila nafsu itu menjadi hal yang utama, kemudian juga manusia dijadikan sesuatu yang utama, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, bisa mencelakai, bisa memberi keselamatan, itu maka definisi Tuhan. Oleh karena itu, dalam Islam sesuatu yang bisa memberikan manfaat, sesuatu yang bisa memberikan mudarat,
hal baik, hal buruk itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Tuhan yang mana? Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan atau ilah ialah sesuatu yang dipentingkan, dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Itu definisi Tuhan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, ya, kata al-ilah atau Tuhan adalah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya kepadanya, tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan daripadanya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya. Maka kalau sesuatu itu ada karakter atau sifat-sifat seperti ini, menurut Ibnu Taimiyah, maka itu disebut dengan ilah atau Tuhan. Lalu sifat-sifat seperti tadi dipuja, ya, kemudian dicintai, kita bertawakal kepadanya dan menimbulkan rasa ketenangan, memberikan manfaat di awal seperti saya katakan tadi, memberikan mudarat, ya. Maka itu dalam konsep Islam hanya ada pada Zat yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Nah, jadi demikian konsep Islam, ya, menganggap bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain, ya, yang berhak untuk menjadikan Tuhan, ya, yang berhak menjadi Tuhan, begitu. Nah, maka dalam konsep nanti syahadatain, ya, tidak ada Tuhan, kan berarti Tuhan itu banyak di situ. Tidak ada Tuhan, ya, melainkan hanya satu yang dianggap dalam Islam, gitu. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang misalkan mendewakan harta, mendewakan jabatan, mendewakan hawa nafsunya, maka dia telah menuhankan harta, menuhankan jabatan, menuhankan hawa nafsu, dan ini bertentangan dengan konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan pandangan Islam tentang Tuhan. Memaknai Tuhan yang Maha Esa dalam konsep Islam. Tuhan Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu ahad, satu, tunggal, ya. Satu tunggal. Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dari tempat bergantung, tempat menggantungkan segala urusan, tempat bersandar, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi jelas statusnya. Kalau ada yang beranak, berarti dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diperanakkan, berarti dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, ya. Kufuwan ahad, ahad di situ seorang siapapun, ya, tidak hanya manusia, ya, semua alam semesta ini tidak ada yang menyamai, yang sekufu, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang menjadikan sesuatu itu sepadan dengan sifat-sifat Tuhan, maka dia sesungguhnya telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang agama, ya. Kata agama itu adalah dari bahasa Indonesia. Kalau dirujuk adalah dari bahasa Sanskerta. Agama dari dua kata a dan gam.
itu artinya tidak, gam kacau. Jadi agama artinya tidak kacau atau sistem yang mengatur segala sesuatu sehingga terhindar dari kekacauan, sehingga terwujud keteraturan. Kemudian dalam bahasa Inggris religion yang artinya dari kata religere yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut din ya, sering kita kenal kan, dinul Islam gitu ya, yang artinya menguasai, mendudukkan, patuh, balasan, kebiasaan, itu makna dari din. Dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yaitu Allah adalah raja di hari pembalasan. Din itu hari pembalasan. Dinul Islam atau agama Islam. Di Al-Quran banyak ya ditulis kata din. Di sini juga saya hanya beberapa saja saya masukkan. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Ya, artinya adalah sesungguhnya din atau agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ini adalah keyakinan umat Islam bahwa hanya agama Islam ya yang diridhoi, yang diterima oleh Allah, zat yang maha tunggal, zat yang maha esa. Jika misalkan ada saudara-saudara kita yang lain menganggap bahwa Islam terlalu egois, seharusnya kita bisa jelaskan bahwa ini bagian dari prinsip bagaimana kita bisa mengamalkan agama yang kita yakini ya benar jika juga menganggap agama lain yang diyakini oleh orang lain itu benar gitu. Artinya sudah menjadi prinsip di masing-masing agama. Mungkin kalau saudara kita yang non muslim, pasti dalam keyakinan teman-teman kita juga sama kan, bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar menurutnya gitu. Demikian pula kita sebagai muslim harus dalam hati kita yakinkan bahwa agama yang benar itu menurut kita, menurut Allah, zat yang maha tunggal itu adalah agama Islam. Ini jelas tertuang di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran ini ya. Innad dina indallahil Islam. Karena di ayat yang lain disebutkan barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun demikian kita meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar menurut kita, menurut Allah Subhanahu wa taala, tetap harus ada toleransi karena ya kita dalam bingkai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ya, bahwa kerukunan umat beragama harus terus kita jaga. Makanya dalam Al-Quran pun juga ya, ada konsep lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Artinya ini prinsip atau toleransi yang benar menurut konsep Islam. Silakan kita komitmen dengan agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Dan bagi saudara kita yang non muslim juga kita persilahkan untuk tetap tenang, nyaman menjalankan keyakinan yang dianutnya. Selanjutnya adalah jalan mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifatullah, mengetahui Allah. Ada beberapa jalan menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah berikan akal sehat, al-aqlus salim ya, akal sehat untuk berpikir bahwa penciptaan alam semesta ini adalah bagian dari grand design itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun juga sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita berpikir akan ciptaan Allah dan melarang untuk memikirkan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah dan janganlah berfikir tentang zat Allah. Artinya, kalau kita ingin mengenal Allah, maka pikirkanlah apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di dalam Al-Quran itu, sahabat-sahabat sekalian, Allah menyebutkan dirinya dengan kata Khaliq ya. Allah Ja'il, Allah yang menciptakan, Allah yang membuat.
Karena memang salah satu sifat yang fundamental bagi Tuhan adalah Dia menciptakan gitu. Dia menciptakan. Fir'aun contohnya, yang dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, ketika ditantang misalkan, apakah Fir'aun bisa menciptakan sesuatu? Nah, bisa menciptakan manusia, bisa menciptakan hewan, makhluk dan sebagainya. Jika bisa, maka dia layak menjadi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa. Maka dari sini Fir'aun tidak layak menjadi Tuhan, karena memang sifat fundamental dari Tuhan adalah yaitu menciptakan. Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Ya, alam semesta, ya, langit dan bumi, tata surya yang terus bergerak, ini semua adalah bukti dari adanya yang menggerakkan, adanya yang menciptakan. Maka sangat tidak mungkin ya adanya alam semesta ini muncul dengan sendirinya. Sedemikian indah alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan yang tadinya biji berubah menjadi kecambah, tumbuh daun sehingga membesar. Ini kalau dia tumbuh dengan sendirinya tanpa ada energi yang menggerakkan, energi yang menumbuhkan, maka sangat tidak masuk di akal. Artinya dengan memikirkan ciptaan Allah itu menghantarkan kita kepada ma'rifatullah, mengetahui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Dan masih banyak yang lainnya ya, tanda-tanda dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Contoh, bagaimana dalam Al-Qur'an menjelaskan awal mula penciptaan manusia. Ya, dalam hadis juga ada itu. Ya, di 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging dan seterusnya. Itu menjelaskan penciptaan manusia yang dulu 14 abad tahun yang lalu belum ada teknologi, ya, belum ada kedokteran yang mutakhir, tetapi Islam sudah berbicara akan hal itu. Ini juga bukti akan keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala melalui risalah Islam yang diemban oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah jalan mengenal Allah dengan para nabi dan rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul dari bangsa manusia. Supaya apa? Supaya mudah difahami, mudah dipengerti. Nah, kita tidak bisa habis pikir ya kalau seandainya Allah menjadikan malaikat sebagai nabi dan rasul. Pasti di antara kalian mengatakan malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak suka dengan wanita dan sebagainya. Maka sangat tidak logis kalau kita ikuti. Sedangkan manusia, dia punya syahwat, dia suka dengan lain jenis, dia makan, dia minum. Bagaimana kita bisa mencontoh malaikat? Maka sangat logis ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi dan rasul itu dari bangsa manusia agar mudah diikuti dan diteladani. Dan salah satu misi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul adalah dalam rangka menjelaskan bahwa alam semesta ini ada yang mengendalikan, bahwa manusia ini ada yang menciptakan, alam semesta ini ada yang memelihara, bahwa nanti di akhirat ada perhitungan, yang baik masuk surga, yang buruk jahat masuk neraka dan sebagainya. Dari mana ini bisa kita ketahui? Tentu dari diutusnya para nabi dan rasul, ya, melalui ayat-ayat dalam kitab, ya, ada Injil, ada Zabur, Taurat, dan kita sebagai muslim disempurnakan dalam bentuk mushaf Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga adalah dengan mengetahui nama dan sifat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat, ya. Seperti yang kita sering baca itu di waktu dulu TPA, ya. Ada Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimu, ya Malik. Jadi Asmaul Husna salah satu nama-nama baik dan sifat Allah, seperti Allah Al-Khaliq, Allah sang pencipta, ya. Allahu Al-Badi, Allah yang pembuat.
Ini semua tentu semakin memperkenalkan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi Allah Ar-Razik, Allah yang memberi rezeki. Maka semakin kita menghayati nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, maka semakin kita mengenal jauh tentang Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sifat dan asma-Nya yang mulia. Tadi adalah jalan mengenal Allah. Di sini ternyata ya ada juga hal-hal yang menghalangi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penyakit hati yang bisa menghalangi kita dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-fisqu, ya, kefasikan. Ya, kefasikan artinya fasik itu banyak melakukan dosa. Ya, banyak melakukan dosa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Di sini Allah sifati fasik itu orang yang lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, ya, tidak ingat dengan Allah, ya, sehingga membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menghalangi mengenal Allah. Yang kedua adalah kesombongan, al-kibru. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan kesombongan itu bisa menghalangi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Fir'aun, Namrud dengan congkaknya, dengan kesombongannya, ya, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, sehingga tentu ini menghalangi mereka untuk mengenal Tuhan yang hakiki, yaitu Allah yang Maha Esa. Maka jauhi ya kata fisku atau kefasikan, kemudian juga kesombongan. Sombong ini yang benar sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ketika ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Orang yang meremehkan orang lain, menolak kebenaran, ini susah bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu kezaliman, yang keempat kedustaan. Ya, ini yang bisa menghalangi kita mengenal Allah. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang harusnya berlaku adil tapi tidak adil. Harusnya memberi tapi tidak memberi. Misalkan harus kita jual beli, akad jual beli. Harusnya kita bayar, nggak taunya kita menipu, tidak membayarnya. Maka ini disebut dengan zalim, juga sekaligus kedustaan, berdusta. Kalau dusta, salah satu contohnya adalah berkata yang tidak sesuai dengan fakta. Ya. Bilang pulang, ternyata nggak pulang. Bilangnya ikut hadir ya kuliah online, tapi ternyata dia nggak ikut. Nah, itu disebut dengan kedustaan. Ini bisa menyebabkan orang terhalang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa lawan dari dusta? Lawan dari dusta itu kan jujur. Kalau lawan dari zalim adalah adil. Baik, tampaknya sudah habis waktu kita. Ini sudah jam 14.41. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang lain. Jika kurang jelas boleh japri ya, 24 jam boleh, tapi jawabnya nanti menyesuaikan waktu saya. Dan bagi tadi mohon konfirmasi saudara kita yang non muslim tadi atas nama siapa ya? Mohon dibantu ditulis di sini supaya saya kasih tanda di kelas ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.